Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Azga Bidapiro dengan NIM 1525165. Di sini saya akan menjelaskan definisi akuntansi, sebutkan siklus akuntansi secara lengkap. Nah, di sini ada nomor 1, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengklarifikasi, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas bisnis untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berkepentingan menurut Amerika. Secara sederhana, akuntansi bahasa bisnis karena semua aktivitas ekonomi perusahaan diterjemahkan kepada dalam bentuk laporan keuangan. Di sini ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahap-tahap yang dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dalam suatu periode akuntansi. Berikut langkah-langkahnya secara lengkap. Siklus akuntansi penjelasan. 1. Identifikasi dan analisis transaksi. Mengidentifikasi transaksi yang terjadi di perusahaan, misalnya pembelian, penjualan, dan pembayaran, dan lain-lain. Dan yang kedua, catat dalam jurnal umum. Setiap transaksi dicatat secara kronologis di jurnal umum dengan sistem debit dan kredit. Dan ketiga, posting ke buku besar, ledger, memindahkan catatan dari jurnal umum ke buku besar. Dan yang keempat, menyusun neraca saldo, trial balance, menjumlahkan saldo setiap akun di buku besar untuk memastikan debit dan kredit. Dan kelima, membuat jurnal penyesuaian, adjusting entries, menyesuaikan akun-akun yang perlu disesuaikan seperti beban dibayar buka, penyusutan pendapatan yang masih harus diterima, dan lain-lain. Dan yang keenam, menyusun neraca saldo setelah penyusunan, adjusting trial balance, neraca saldo yang disesuaikan setelah jurnal penyesuaian. Dan yang ketujuh, menyusunkan laporan keuangan, financial statements, mengikuti laporan laba rugi perusahaan, modal neraca, dan arus kas. Dan yang kedelapan, membuat jurnal penutup, closing entries, menutup akun nominal, pendapatan, dan beban agar saldo awal periode berikutnya menjadi nol. Dan ke-9, menyusun neraca saldo setelah penutup, closing trial balance, neraca saldo akhirnya setelah akun nominal itu. Dan ke-10, jurnal balik, revisi entries, opsional untuk memudahkan pencatatan transaksi periode berikut. Nah, dan ini benar. Tanggal 1 Januari 2014, TN menginvestasikan uangnya sebesar 20 juta rupiah untuk membuka usaha bengkel. Andi referensi. Adapun transaksi bulan Januari 2014 adalah sebagai berikut. Kita diminta untuk membuat jurnal. Setiap transaksi, langkah-langkah kita akan tulis jurnal umum satu persatu sesuai tanggal. Transaksi 1 Januari 2015, TNA menginvestasikan uang 20 juta usahanya. Nah, jurnalnya itu kas 20 juta
tukar. Dan transaksi ketiga 3 Januari 2015, membeli peralatan reparasi 10 juta rupiah secara kredit jurnal. Peralatan reparasi 10 juta rupiah dan utang usaha 10 juta rupiah. Keterangan pembelian peralatan dan secara kredit. Dan di sini ada transaksi keempat 5 Januari 2015, membeli perlengkapan 5 juta rupiah dibayar 2 juta rupiah tunai sisa kredit. Jurnalnya perlengkapan reparasi itu 5 juta rupiah dan kasnya 2 juta rupiah. Dan utang usahanya itu 3 juta rupiah. Keterangannya pembelian perlengkapan sebagai tunai sebagian kredit. Dan transaksi kelima 6 Januari 2015, memberikan jasa reparasi 10 juta rupiah tetapi pembayarannya bulan depan. Jurnalnya piutang usaha 10 juta rupiah, pendapatan jasa 10 juta rupiah. Keterangannya pendapatan jasa yang belum diterima piutang. Dan transaksi ke-6 Januari 2015, menerima pendapatan jasa sebesar 7 juta rupiah secara tunai. Jurnalnya kasnya itu 7 juta rupiah. Dan pendapatan jasanya itu 7 juta rupiah. Dan transaksi yang 9 Januari 2015, membayar tagihan listrik sebesar 500.000 dan jurnalnya beban listrik 500.000 dan kasnya 500.000. Nah, di sini ada transaksi yang ke-8 12 Januari 2015, membayar tagihan telepon sebesar 700.000 dan jurnalnya beban telepon 700.000 dan kasnya 700.000. Dan transaksi ke-9 17 Januari 2015, memberikan jasa reparasi 8 juta rupiah. Bayarannya ditangguhkan. Kalau ditangguhkan berarti jurnal piutang usaha dan pendapatan jasa itu sama 8 juta rupiah. Nah, ini ada transaksi ke-10 Januari 2015, meminjamkan uang ke bank 25 juta rupiah. Jurnalnya kas dan utang bank, totalnya sama 25 juta rupiah. Dan transaksinya ke-11 2 Januari 2015, melunasi utang tanggal 3 Januari sebesar 100 juta sebesar 10 juta. Dan utang usahanya masih 10 juta dan kasnya 10 juta. Dan transaksi 12 25 Januari 2015, Dayan Andi mengambil uang pribadinya 2 juta rupiah dan jurnalnya Frame Andi dan kas sama, totalnya 2 juta rupiah. Dan transaksi yang ke-13 28 Januari 2015, membeli peralatan bengkel sebesar 15 juta rupiah secara kredit. Nah, dan finalnya peralatan bengkel utang usaha sama 15 juta rupiah juga. Dan transaksi yang ke-14